Gue tidak pernah mencemburui apabila ada orang mengcover lagu Ungu demi waktu, tiba-tiba dia jauh lebih naik dari Ungu. Ya. It's okay, man. Rezekinya Itu ya? rezeki dia. Sama gue juga. Iya, dan gue merasa bahwa kemarin kok lu larang-larang sih orang mau cover. Lu jangan mengkebiri musik Indonesia untuk jadi rezeki untuk segelintir orang aja. Musik Indonesia harus jadi rezeki untuk orang banyak. Berbagi rezeki. Lupa kita sayang, kasihan. Tiompa kita sayang. Ini yang terakhir, tolong dua baku dapat, bukan untuk mau pisah. Ada lagi, soal lagi. Lupa kita sayang, cium kita sayang. Ini yang terakhir, tolong dua baku dapat, bukan untuk mau pisah. Cukup kan? Sama-sama Manado, sama-sama Pen. Endak, sehat ya? Siap, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua, ini for teman-teman di Manado, akhirnya tuh baku dapat ulang selama pandemi ini. Udah setahun lebihnya baku dapat. Translate-nya ada di bawah, yang editnya. Gitu. Tapi sehat enggak ya? Alhamdulillah. Kemarin gue ngeliat, gue nih ketemu dia, jarang. Terakhir kali ketemu kita syuting di MNC apa-apa loh. Iya, benar-benar. Terus lama nggak ketemu, dipertemukan oleh Salam Satu Air. Tapi nanti sebelum Salam Satu Air, gue akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum ke dunia anak pang. Iya. Ya? Cupang. Terus kan anak pang juga, cupang. Ya kan? Ini Welcome Back Ungu nih. Iya. Rilis Bismillah Cinta. Iya. Bareng sama Lesti. Iya. Viral cuy. Iya. Ya enggak. 1 April kemarin di YouTube Trinity Optima. Viewers 3,6 juta. 3 hari my friend. Ayo. Catatan si Buluk featuring Enda ini 3,6 juta 3 hari ya. Iya. Ini, lu kan jarang ketemu bukan? Iya, jarang ketemu mau. Nah, menyatukan untuk sampai jadi single ini berapa lama? Sebenarnya sih dari tahun-tahun lalu juga, berapa tahun lalu juga pas Mas Pasya, punten brother. Pas Mas Pasya jabat, tetap masih ngeluarin single religi. Cuman kan mungkin berbedanya kali ini kan orang-orang tahu, fans kita tahu bahwa beliau Februari kemarin kan selesai masa jabatan. Ya. Dan dia sudah mengumumkan bahwa dia sudah tidak mau memperpanjang lagi di dunia politik dan kembali menjadi anak band. Nah ini single ini jadi mungkin jadi momentum buat kita, fans jadi bahu-membahu, wah enak lagi nih, enak lagi nih. Karena kemarin mungkin mereka merasa bahwa ini mah cuman yang penting ungu ada aja. Gitu. Apalagi pas sekarang partner kita buat featuringnya Lesti yang kita udah sendiri udah tahu dia masak telur ceplok aja trending. Iya benar. Masak telur ceplok udah langsung trending. Iya makanya jadi kan kebetulan juga Lesti sama Ungu itu kan satu manajemen. Satu manajemen, satu label juga. Akhirnya ya sudah, ya nggak ada lain pilihan kita kalau mau duet selain dia. Nah, terus nyatukan dengan personel yang lain bukan Pasya di Palu apa di Jakarta? Oh udah di Jakarta, semenjak bulan Desember tuh dia udah di Jakarta. Udah di Jakarta? Paling dia serah terima jabatan aja pas bulan Januari, dia udah langsung. Sama Maki sama Onci ketemunya jarang juga pas pandemi? Kalau sama Onci sering, gua sering sama Onci. Jadi kan kerangka lagunya kan gua sama Onci yang bikin nih. Jadi ya gampang sih sebenarnya, coba kita udah ngumpul di studio 2 hari juga kelar 1 album. Nah ini kemarin berapa lama nih? Ini 2 hari 1 album jadi. Nah ini si Bismillah Cinta berapa lama main pekerjaan? Paling 2 jam lah. Anjir. 2 jam musik semua full, ya? Belum mixing sama mastering ya. Tapi aja 2 jam loh. Satu musik kayak gitu sampai begini. Paling segitulah, 2-3 jam lah paling lama. Nah terus akhirnya rekam, rilis, masuk studio lagi. Berapa lama lo nggak masuk studio? Kalau gue sih sering, karena kan gue di rumah ada studio juga, jadi tetap bikin lagu, tetap produce, terus ada anak gue juga yang gue bikin juga kan, musiknya, jadi ya tetap bergaul sama alat studio. Tapi serindu panggung tadi, musisi nggak manggung-manggung. Nah ini, gue rindu banget manggung, rindu banget. Makanya gue kemarin juga gue bilang, lo ajak gue manggung deh, nggak bayar juga nggak apa-apa, yang penting gue merasakan bagaimana sensasinya gue ada di atas panggung. Karena jujur aja ya, mungkin lu juga ngerti bagaimana rasanya ada di atas panggung itu kan, bukan soal masalah bayaran masalahnya. Kalau ada bayaran alhamdulillah.
Tetapi bagaimana kita ngelihat apa ya, susah di atmosfernya beda gitu. Lu manggung di depan kamera. Iya, benar. Sama di depan ribuan orang. Makanya kemarin pas pandemi ini kan gue juga banyak dapat tawaran manggung online. Ya kayak manggung di virtual manggung. Kita pada nggak mau. Bukan maksudnya kita menolak rezeki, tapi kok nggak dapat gregetnya ya? Kok beda ya? Apakah memang kita harus mengecap suasana seperti ini terus umur hidup kita? Nah, itu bingung juga. Tapi di lagu yang baru ada unsur beda nggak? Yang pasti sih nggak ada sih, tetap kental ungu banget. Soundnya lu rubah apa gimana? Tetap dengan sound yang lama tetap dengan pemikiran yang lama, mungkin ada pembaharuan sedikit-sedikit lah, lebih simpel aja. Tapi tetap jadi gitu loh, gue juga bingung. Mau dengerin, ya kayak kita di ungu kan berlima nih beda-beda ya dengernya ya. Kayak Maki kan dengerin jazz, yang gue nggak ngerti gitu loh. Jelimetnya gue nggak ngerti minta ampun. Sementara Mas Pasya ya pop banget lah ya. Mas Roman rock banget. Terus sementara gue melanglang buana, kadang DJ juga gue main. Sama Paul Max. Iya, sama DJ juga gue main. Semuanya gue coba lah. Ya, jadinya tetap ungu kalau udah ngumpul berlima. Nah, lu dulu pakai Mesa bukan ya? Iya. Sampai sekarang masih bertahan. Head cabinet. Iya, head cabinet tetap. Masih ya? Masih. Simulator ampli yang sekarang dibikin-bikin itu kurang, Bro. Tetap Mesa ya? Tetap. Idealis tinggi. Gue tetap pakai ampli dan gue tetap pakai kabel. Gue nggak pernah mau pakai wireless. Kenapa? Alasan itu? Nothing beat kabel, Bro. Nggak motong sinyal ya? Nggak motong sinyal. Gue lupa nih handphone gua. Coba tolong pegang dulu, maaf. Semahal apapun wireless tetap nggak akan lawan kabel yang murah. Walaupun panggung gede. Kecuali memang kebutuhan broadcast kayak main di TV. Oh, Mas, memang harus pakai posisinya di depan. Iya. Memang harus pakai wireless. Ya sudah. Lanjut. Oke. Nah, ini nih. Jemima sempat viral ketika membawakan lagu Ungu, Cinta Dalam Hati, yang akhirnya terjadilah Jemima Challenge. Anjir, tanggapan lu gimana nih? Apa ya? Gue dulu waktu bikin Ungu, ya kan gue sama anak-anak berlima berjuang, ya lu tau lah ya. Ya kita bareng lah. Dari daerah. Iya, dari daerah, terus bikin Ungu. Ya bukan sedikit orang mencemooh kita gitu loh. Padahal mereka sebenarnya tidak pernah tahu siapa kita sebelum di Ungu gitu loh. Maksudnya, tapi ya gue merasa bahwa lagu cemen. Tapi gue selalu bilang sama anak-anak berempat bahwa gue bilang bikin musik itu tulus aja. Tulus, kita rekaman yang tulus, kita bikin lagu yang benar-benar proporsional, yang kita memikirkan bagaimana anak kecil, orang tua sampai kakek nenek nyaman buat denger lagu ini. Gitu loh, karena kan kita band pop, gue bilang. Jadi ini pop konsumsi banyak orang, gue bilang. Jadi kita gue rekaman kayak lagu ini, kayak lagu yang dinyanyiin Jemima ini kan Cinta Dalam Hati, itu Mas Onci yang tulis. Itu kita udah rekaman udah dari tahun 2005. 2005 terus tiba-tiba naik lagi di zaman sekarang ya, kayak lagu Ku Menangis yang lagi top sekarang itu kan gue juga bikin. Ya lagu pop akan begitu aja sih atmosfernya, akan naik turun. Ya syukurlah. Tapi setuju nggak kalau si Demi Waktu ini adalah lagu yang membuat Ungu 180 derajat berubah? Gue yang bikin Demi Waktu itu, tapi gue tidak pernah menyetujui itu. Bahwa sebenarnya yang bikin Ungu berubah itu bukan gara-gara lagu Demi Waktu. Tapi gara-gara kita berlima sudah mulai mengerti bagaimana cara bekerja masing-masing. Oke. Tuh coy, ternyata jawabannya segitu. Bukan karena lagunya, tapi berlimanya udah punya atmosfer kita udah dapat. Udah sama-sama satu frekuensi. Iya, benar. Benar banget. Ini sebelum Ungu sukses, ya kan? Lu ngucapin janji bareng pada kan? Iya, benar. Kalau Ungu berhasil, kita begini. Iya. Sampai akhirnya lo melihat uang begitu banyak di mana-mana dan beli ini itu. Iya. Lu janjinya apa sih waktu itu sama anak? Jadi begini lu. Torang baku janji ya. Oke. Kalau torang stop, torang sobatnya doi beli kobong cingke. Begitu. Translate di sini. Iya. Ya cingke jatuh DP harga. Kung opa-opa deng ini tomohon gembel sama. Jadi dulu kita kan ini tinggalin Mas Maki. Iya. Dulu iya. Kita ini tinggalin Mas Maki. Gue tinggal dengan Mas Maki. Nah, pas dari Manado ke sini kan bermimpi bahwa punya band top, rekaman satu album langsung bisa beli rumah, bisa beli apa. Itu mimpi anak ya. Lu Ngana juga begitu kan, lu juga gitu kan. Ngana itu lu maksudnya. Ngana tuh lu, Ngoni tuh kalian. Kita tuh gue. Jadi gue bermimpi sama anak-anak bahwa wah kalau rekaman album pertama nih kita bisa berubah hidupnya, udah nggak gembel lagi di jalan, udah
nggak numpang tinggal di tempat orang. Tapi ternyata rekaman album pertama begitu aja. Rekaman album kedua lebih hancur lagi. Gitu. Bahkan di album kedua itu kita pernah mendapat julukan band tercupu nomor 1 di Indonesia. Siapa yang ngasih julukan? Ada deh wartawan. Nggak Wendy kan? Atau Soleh Bukan mereka. Bukan. Ya, kita dapat band tercupu waktu itu. Terus akhirnya gue bilang sama Mas Maki, ada satu malam gue ngobrol sama dia. Gue bilang, Mas Maki, kita ini kurangnya apa sih? Gue bilang, gue bikin lagu sehari bisa jadi 3. Sama Onci juga seperti itu. Vokalis kita sudah memenuhi kriteria semua. Ganteng, iya. Bisa nyanyi, iya. Semuanya iya. Roman kurang pengalaman apa, Mas Maki? Lu belajar sampai ke Amerika. Apa coba yang kurang? Gue bilang, apakah kita cuma memenuhi janji di dunia aja nih? Jadi sebenarnya horizontalnya nih udah kita pikirin semuanya. Tapi kita nggak pernah pikir vertikalnya. Gue bilang, apa kita belum janji sama Tuhan kali, Mas Maki ya? Kita coba aja deh dulu. Kita janji sama Tuhan kali ya. Akhirnya lu berjanji rame-rame di situ. Akhirnya kita janji kolek waktu itu. Gue bilang kalau kita berhasil, pokoknya tidak pernah ada gaji yang tertunda di antara OB kita, di antara pegawai kita. Apapun, seberapapun penghasilan yang gue dapat akan gue share selamanya sama Ungu. Dan itu berlangsung sampai sekarang, brother. Mas Pasya dapat penghasilan dari wali kotanya, tetap di-share. Kadang gue 2 bulan nggak terima gaji gara-gara dia nggak manggung. Dia nggak bisa manggung. Tapi tetap ada transferan. Gue tanya, ini dari siapa nih? Tanya sama manajer gue, dari Pasya. Gue bilang sama anak gue, telepon Om A, bilang terima kasih. Om A, thank you Om A. Ya seperti itulah kita janji. Saling menutupi ya? Saling menutupi semua. Kita janji sama Allah, kita umroh lah ya. Kita haji lah kalau kita udah berhasil. Dan lu tahu nggak, gue rekaman album Demi Waktu 1 minggu, brother. 250.000 kopi. Satu minggu. Dan itu masih fisik. Belum ada yang namanya RBT dan segala macam. Oh, RBT. Udah ada RBT ya? Pas mulai RBT di era Demi Waktu. Era Demi Waktu. Tapi fisik 250.000. Iya. Sekarang 1.000 biji aja susah lakunya fisiknya. Seperti itulah. Nah, ini buat teman-teman semua, kita lagi tayang ini di bulan puasa. Tapi kita syuting sebelum bulan puasa sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau kita ngerokok, ya ini lagi nggak puasa ya, karena kita tayang di bulan puasa. Nah, ngomong-ngomong soal bulan puasa, nih gue mau kasih tau dulu, ada sirup dari teman-teman UKM Semeru. Sukses nih, teman-temannya pas banget buat berbuka puasa. Ya, ini rasa melon. Melon. Oh, cocok ini campur dengan kelapa muda. Kelapa muda. Oh, kalau yang ini campur dengan es. Deng ini mungkin apa yang kokonat itu? Oh, ini apa kata? Koko pandan. Koko pandan. Nah, cocok ini. Karena banyak juga rasa-rasa dari Semeru, ya kan. Tinggal lu follow IG-nya. Nih di sini keluar, dan juga ada pas banget nih kalau habis buka. Ya enggak, makan yang salad buah nih ya. Salad buah. Dari apa kode DP nama ini? Nah, salad buah. Daryl Salad. Nih. Daryl Salad. Daryl Salad. Nih, keluar IG-nya di sini. Sukses buat teman-teman UKM, tetap semangat, friend. Walaupun keadaan kita, pokoknya lu bersyukur aja. Jangan pernah bermohon, bersyukur aja apa yang lu dapat. Apapun yang lu terima, lu syukuri. Beneran. Bener banget. Wah, aus dulu. Gue juga boleh dong ini. Wow. Mantap. Enak ya? Sorry ya kalau yang lagi nonton di siang-siang. Ini kita lagi sebelum puasa syuting. Oke. Oh iya, baju juga thank you nih. Yauts. Gue punya baju macan tuh sama tato gue macan. Macan meros lah gitu, macan meros tuh, sama Yauts. Oke. 30 tahun. Ini perjalanan yang nggak gampang ya, karena kita juga 30 tahun dijajah sama Orde Baru. Iya. Ya kan? 30 tahun perjalanan suka duka Ungu udah dialamin bersama. Tadi dia cerita sampai tidur di jalan dan segala macem. Yang bikin lu solid sampai sekarang semuanya nih, walaupun sempat ada perubahan personil. Apa enggak? Kita jujur aja, kita berlima nih dipersatukan ya nggak munafik sih. Kita berlima juga butuh materi buat hidup. Tetapi itu bukan utama sih buat kita. Mungkin karena gue juga bingung kenapa kita berlima nih akrab banget. Padahal lu dari tempat kenalnya di mana sih awal-awalnya? Kenalnya di Menteng Atas. Dulu di Menteng Atas tuh ada warung Indomie gitu. Nah, kita suka nongkrong di situ. Oke. Iya. Menteng Atas Tebet. Menteng Atas Tebet. Anjir. Iya. Awalnya di situ ya? Awalnya dari situ kita nongkrong. Terus gue jadi kru Ungu kan awalnya. Tiba-tiba gitarisnya cabut ke salah satu grup di Indonesia lah, pindah. Ninggalin Ungu. Terus gue jadi audisi. Jadi gitarisnya. Udah gue jadi gitarisnya, pas gue masuk. Lu nggak kruin siapa di Ungu? Semua. Anjir, satu band lu kruin semua? Satu band gua kru sendiri. Bawa bass, bawa drum, bingung lah pokoknya, bro. Abis manggung tidur jam 1, bro. Terus? Ya udah, abis itu gitarisnya nggak ada.
pindah. Terus akhirnya mereka cari gitaris, audisi nggak dapat karena mungkin waktu itu Ungu cuma band dari kafe ke kafe kan, belum ada album. Tapi mereka udah rekaman, udah ada albumnya, udah ada lagu-lagunya, materi lagunya, tapi belum nemu label. Zaman dulu kan lu harus punya label. Susah. Susah banget. Apalagi dalam genre pop ya. Waduh, ampun. Saingannya edan. Waduh, edan bro. Terus habis itu, ya udah gue ikut audisi, tahu-tahu gue bilang sama pemain bass gue bilang, Mas Maki, gue boleh nggak audisi? Ya kan keuntungan gue kru mereka, jadi gue hafal lagu-lagunya. Disitulah Tuhan berpihak. Jadi gue ikut, terus habis itu akhirnya Pasya juga bilang, sudahlah dia aja lah gitarisnya, ketimbang cari-cari lain. Ya udah akhirnya gue di situ, terus gue ajak Mas Maki, gue bilang, Mas Maki, ayo kita bergerilya lagi cari record company. Akhirnya waktu itu gue juga sempat tinggal di studio Mas Anang kan di Radio Dalam. Hijau. Ya. Nah, setiap hari Jumat sholat sama Mas Anang gitu-gitu. Kebetulan Maki juga temenan, nemenin Mas Anang sholat. Nah itu Mas Anang yang ngasih kita rekomen pertama kali masuk ke dulu bukan Trinity namanya, dulu Hema Suara. Sekarang kan jadi Trinity ya. Ya dulu Hema Suara namanya. Nah itu Mas Anang yang masukin demo kita. Ya Hema Suara. Bukan. Pak Handi. Iya, Pak Handi. Ya kita masukin demo, Mas Anang yang masukin, terus Mas Anang yang kenalin kita ke Babe. Ya udah kita keterima satu album, pas gua jadi gitaris tunggal di Ungu, kita rekaman punya album. Album pertama itu yang Ku melayang bagaikan terbang ke awan. Itu lumayan lu jualannya. Oh lumayan itu ya? Lumayan, itu sekitar 150.000 seingat gue. Jadi CD ya, kaset. Zaman itu belum ada CD. Ya? Jadi kaset. 150.000 kan break even point 30.000. Iya, itu udah ngelewatin BEP. Iya, 30.000 satu. Kita udah dapat royalti. Ya, lumayan lah kita dapat. Cuman kan ya nggak gede-gede banget tuh, ya segitulah. Justru yang pesta poranya kan di album Demi Waktu. Nah, lu ngerasain pas ini nih, gue selalu bertanya kepada band yang benar-benar dari bawah kayak Ungu, yang dari nol berjuang, tiba-tiba di satu saat, di momen tertentu, di titik tertentu, Ungu menjadi besar, pertama kali panggungnya, penonton nyanyi semua. Ingat gak di mana? Tiba-tiba lu pas manggung, jebret, anjing, lu sampai merinding. Iya. So begitu besarnya orang yang gue pernah manggung di Manado sih. Kampung sendiri ya? Iya, kampung sendiri. Gue pulang di album Demi Waktu itu. Manggung di Manado. Dan itu yang, kita manggung di klub waktu itu. Dan itu yang datang di dalam klub pun ada anak-anak. Anjir. Mereka memaksa membawa anak-anak, karena anaknya marah kalau nggak dia bawa ke dalam buat nonton Ungu. Dan itu gue merasa, gila. Ini maksudnya, ya sesuatu yang, ya lu merasakan bagaimana sih from zero, terus tiba-tiba jadi hero gitu loh. Ya bangga sih, cuman takutnya kan waktu itu gue selalu berpikir bahwa gue takut berubah. Gue sangat takut berubah. Gue takut gue tidak mengenal teman-teman gue jadi dulu rockstar lagi. syndrome ya? Nah itu yang gue takutin banget. Makanya kita berlima selalu ngobrol untuk masalah itu. Jadi nggak pernah sadar sih Luk. Makanya emang benar kata agama bahwa di saat Allah mau merubah hidup seseorang, kita nggak pernah akan tahu. Tiba-tiba kita udah di atas aja. Ya ini dari kru coy, perjuangannya dia. Ya kan, tiba-tiba menjadi gitarisnya dan bikin lagu, dan bahkan lagu-lagu yang dibikin sama Enda justru malah beng. Iya, benar. Hampir semuanya. Benar. Tapi sebelum dia besar, ya kan, dia menerima uang yang sampai sekarang, ya nggak? Anjing noban coy, ya nggak? 20.000. Mas Maki yang kasih. Ini gaji pertama apa sebelumnya? Ini sebagian dari gaji pertama. Gaji gua waktu itu sekitar 70.000 kalau nggak salah. Sebagai player? Sebagai kru. Sebagai kru? 70.000 itu pun berapa panggung lu. Anjir. Iya, dan gua baru dirapel gaji malam itu. Kru sekarang enak sih. Anjing gopek cuy kru sekarang. Gila, dulu gua kru semua loh. Gua juga ngakurin The Fly. Kan dulu ngakurin The Fly, tour ya kan. Drumnya. Anjir. Wah, drum. Belum gitarnya. Waduh. Ngerasain gua gimana capek. Belum tuh kikit copot iya lo sambil benerin budang lu marah-marah dong anjing gimana sih lo. Pokoknya kru yang kena sasaran terus. Nah ini sebagai kru 70 lu simpen ya, tahun berapa nih Bang Enda? Aduh lupa, tahun 90 berapa. Ada di situnya, ada di angka serinya bisa ketahuan tahun biasanya di angka belakangnya. Biasa kalau penjudi duit angka akhir tahu. Anjing nggak pernah lepas dari dompet ini ya. Udah mau hancur bro uangnya, tapi ya gitulah. Wanjran. Ini harusnya dilaminating loh.
Gila. Cendrawasih. Ini Cendrawasih, bro. Gila, bro. Mencai. Gila. Cendrawasih. 82 ini dibuatnya tahun 82. Iya. Cuman nggak tahu nih di bagian tahun berapa. Mas Maki tuh kalau lihat uang ini ketawa-ketawa, bro. Ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, bukan ketawa hahaha, senyum gitu ngeliat uangnya. Waktu itu lu terima ini, memang gue simpen atau gimana? Emang kayaknya dia jodohnya nggak mau kepakai. Karena di saat gua waktu itu kan banyak kebutuhan nih. Kalau gua udah terima gaji, kalau gua terima gaji, gua mau beli ini, gua mau beli ini. Tapi di saat gua terima gaji, mungkin kepakainya cuma sekitar 50.000, tersisa ini. Itu doang. Yang nggak kepake, gue nggak punya kebutuhan. Sudahlah, gue simpan aja. Sampai akhirnya ini uang menyertai gue terus sampai sekarang. Harusnya lo iramin nothing, Iya sih. Taruh di rumah. Gak apa-apa lah. Sejarah. Gila lo ini, jarang cuy. Lo punya gaji pertama lo simpen duitnya. Yang gue cuma simpen gaji pertama gue itu doang. Iya. Gue kopi karbon. Gue orang yang sangat menghormati masa lalu. Nah, Gue sangat mengingat itu karena gue takut lupa. Jadi gue selalu mengingat momentum-momentum kayak zaman uang seserahan gue itu dari bini ke gue itu pun ada, nggak gue pakai, gue simpen. Terus kalung gue pas nikah itu yang dari Melati itu nggak gue buang, udah kering kerontang di dalam laci, tetap masih gue simpen. Biar momen, bro. Momen itu kan nggak pernah kita bisa ulang lagi, brother. itu keren tuh. Nggak pernah melupakan masa lalu. Iya, biar kita tahu dari mana awal itu bahaya. Tuh, satu quote of the day di bulan Ramadan ya, yang lagi tayang di bulan Ramadan nih kita. Nama lengkap Franco Weliat Mejaya Kusuma. Endak dari mana yang dipanggilnya? Jadi dulu ini nama gue keberatan mungkin, kata orang Manado. Berat sekali ngenapin nama ini. Terlalu berat. Iya. Ganti Johendra. Ganti nama. Iya. Kebetulan tapi adik kan DP nama Chandra. Iya. Yang paling kecil DP nama Indra. Jadi kan kalau orang Manado kan suka dipendek-pendek. Chandra jadi Canda. Iya. Indra jadi Indah. Iya. Nah kita Hendra, gulungannya Hendra Jo. Katanya lu Hendra aja. Ya udah, kata bokap gue, biar lu nggak sakit-sakitan, ini nama lu bandel banget, berat banget nama lu. Jadi Henda jadi Enda. Jadi Enda. Nah waktu gue di Ungu, gue juga mau ganti Franco lagi. Cuman si Babe Andi nggak setuju. Oke. Udah Enda aja. Kenapa sih nggak pakai Enda aja? Ya sudahlah, akhirnya udah pakai Enda sekarang ya. Iya. Tapi lu lahir di Kudus. Gue lahir di Kudus. Kok bisa tinggal sampai ke Manado? Dulu bokap gue kerjanya pindah-pindah kan. Oke. Dulu bokap gue kerjanya pindah-pindah. Jadi waktu zaman bokap gue mungkin baru nikah sama nyokap gue, tinggal di Jakarta. Tapi pas giliran mau lahir gue, nyokap gue katanya selalu mimpi lihat masjid di Kudus itu. Oke. Makanya kata nyokap gue, boleh nggak gue main-main ke Kudus? Ya sudah, dibawa lah gue pakai nyokap sama bokap dibawa pakai kereta lah. Zaman dulu lagi hamil gede 9 bulan. Tahu-tahu brojol di Kudus, bro. Kagak bisa balik. Berapa lama lu akhirnya sampai bisa balik air tuh? Oh, nggak lama sih. TK juga udah balik ke Manado karena lagi. Bokap pindah tugas di Manado kan. Nah, pembicara di masalah seputar kacili di Manado. Di mana kan Manado? Perkamil. Perkamil. Iya. Kong sampai lulus kuliah. Sampai lulus kuliah. Ngobrol-ngobrol masalah kacili di Manado. Di sana kan boleh dibilang DP perkembangan musik kan jarang, dah. Iya. Ya kan? Kong Ana boleh mengerti musik dan awal-awal umur berapa? Jadi kita sebenarnya, jadi Tape Oma ini... Apa pakai bahasa Manado juga nanti dia Tape ini boleh translate, Pak. Jadi Tape Oma ini kan main gitar. Hobi sekali main gitar, tiap hari main gitar aja. Oma. Tape Oma dari? Tape Mama. Oke. Iya. Nenek gue, bro. Nenek gue. Iya, Tape Mama ini main gitar. Lagu-lagu ya zaman dulu. Ragu sunyi tiada kasih, Bengawan Solo lah, gitu-gitu. Tapi ini lancar, brother. Terus abis itu kita lihat, kita bilang Pak Tape Oma, boleh nggak kasih belajar kita main gitar? Itu kita sekitar umur 6 tahun mungkin. Oh, jadi gitar hero ngapain Oma dong? Oma, gitar hero itu. Terus udah, akhirnya belajar lah kita tuh naik-naik ke puncak gunung. Naik sampai dia meninggal, dia kasih tinggal tuh gitar ke kita. Jadi, tapi adik-adik dapat warisan rumah, tanah, kita cuma dapat gitar doang. Aduh, Kong. Tapi di situ lah ya. Karena belajar dengan gitar, akhirnya musik-musik yang Anda terima nang pada saat itu siapa yang kasih, maksudnya yang kasih referensi nang? Iya, jadi kan pas kita mulai belajar gitar, apalagi kita mulai band, kita bikin band itu SMA, pas kita SMA. SMA di? SMA dulu kita di Don Bosco, terus dapat keluar. Yo. Terus habis itu pindah di Smaker. 1 bulan dapat keluar ulang. Akhirnya di Taas SMA 6.
Don Bosco Sotop, Iya. Smaker Letop, Kompina di SMA 6. Sudah Punk rock ya. Zaman Nah, dulu. pas di SMA 6 itu karena mulai mulai bikin band, mulai main-main gitar, mulai kulik. awal-awal apa enggak yang Kulik-kulik lagu. Iya, kulik. Pasti Metallica, Bon Jovi, oke. begitu. So pasti kan sampai makanan zaman dulu Iya. itu. Bon Jovi, Metallica, Guns N' Roses apalagi. iya. Kita hafal semua itu. Tuni di Itu hafal semua. Dan Ikut ke festival enggak? pasti. Karena di zaman itu Manado tuh hampir tiap minggu ada festival. Betul. Musik kampus kan? Musik kampus. Iya, hampir tiap minggu ada festival. Jadi kalau kalah di kampus ini, wah penasaran lagi pengen menang di kampus ini. Jadi setiap itu tuh. Jadi di Manado kayak gitu tuh zaman dulu. Jadi terciptalah band-band banyak tuh zaman dulu, ada Karikatur. Meninggal DP vokalis. Tri. Iya, tahu kita. Terus begitu-begitulah akhirnya kita mulai bakulik Metallica, mulai kulik ini sampai akhirnya kita ikut satu festival di Manado yang bikin slang. Oh. Slang bikin festival. Iya. Jadi Slang bikin festival jadi yang DP juara 1 di region Indonesia bagian timur itu akan rekaman di album kompilasinya yang dibikin sama Potlot. Oke. Pulau Biru Pulau kan? Biru, iya. Pulau Biru. Akhirnya dari semua satu Indonesia Timur tuh diadu lah, dari Makassar, dari mana semua diadu, finalnya di Manado. Tapi band yang juara 1. Kita dapat gitaris terbaik. Karena band apa nama? Dulu kita band di Manado DP nama Plasta. Plasta. Itu sesuatu SMA 6 semua nang? Atau Cuma kita dan tapi drummer yang SMA 6. 3. Dan tapi adik kan pemain bass. Dia pemain bass tapi adik. SMA 6 itu ya? SMA 6. Oke. Karikatur salah satu band Manado yang mengcover Metallica. Ya, itu di zaman itu. Udah Metallica banget. Metallica sejati. Blacken dia cover dan almarhum vokalisnya Sohib Gout dulu di Manado. Iya. Tri. Nah, akhirnya merantau ke Jakarta. Berarti pas lulus kuliah nang? Pas lulus kuliah. Itu ngana peniat ke Jakarta, orang tua masih di Manado atau ngana Masih di Manado. Oh, jadi ngana sendiri Memang di Jakarta. sendiri. Kita ke Jakarta sendiri loh. Jadi dulu tapi papa bilang main band itu cuma hobi aja. Oke. Iya. Padahal dia nggak kasih sediakan fasilitas di rumah itu dia. Padahal. Tapi dia marah kita mau serius di band. Kan aneh. Iya kan? Papa suruh apa protes dong? lah kita. Suruh jadi apa? PNS? Suruh jadi sarjana lah, jadi PNS. Karena sampai ambe Hukum. oh SH dong. SH. Oke. Susah hidup tapi. Bukan sarjana umum, susah hidup. Berantau ke Jakarta tahun berapa berarti? 95? Apa? 96. 96 di Jakarta. Pas kerusuhan pokoknya. Terus kan? Udah. Pas kerusuhan itu ya kita pamit lah pak orang tua, tapi maksud kita bilang tapi papa, kita bilang kita mau ke Jakarta mau merantau. Tapi papa bilang, "Ngana bikin apa mau ke Jakarta?" Mau main musik. Ngana main musik. Ngana ada yang lebih om-om yang main musiknya, ada yang sukses kan cuma jadi pengangguran semua. Kita bilang kita mau bikin apa di Manado? Ini kita suruh lulus kuliah, kita bilang. Iya. Maksud gue udah lulus kuliah, ngapain lagi gue di Manado? Iya. Ya udah lu kuliah lagi katanya, biar tinggi titel lu. Iya, mumpung gue masih mampu bayarin lu kuliah. Gue bilang gue nggak suka uang. Gue bilang sama tapi papa begitu pak, sama bapak. CB. Iya, CB almarhum. Gue bilang gue nggak suka uang, pap. Dia diam. Oh ya sudahlah kalau nggak suka uang. Ya sudah pergi juga ke Jakarta dia bilang. Tapi kita ingat sekali dia bilang begini waktu itu. Ngana tahu kita ini di rumah sini raja. Gua nih di rumah sini raja. Dia bilang. Dari batu kerikil sampai di depan, dari batu kerikil depan sampai debu di belakang rumah itu punya gue. Gue yang cari pakai suara keringat gue. Lu itu cuma penggawa gue di sini. Lu ngelarang melanggar titah gue kan? Gue suruh sekolah, lu mau main musik. Silakan aja lu cabut, jangan bawa apa-apa dari sini. Oke. Gue cabut lah. Lu tahu nggak gue jual apa? Dulu kita hobi bawa foto lu. Jadi kita pernah menang pertandingan majalah dinding. Jadi kita dapat hadiah kamera Canon. Kamera Canon berapa gitu. Pokoknya masih film lah, masih cekrek. Cuman bagus kameranya. Nah itu kita jual waktu itu laku sekitar zaman itu ya. 210.000 kalau nggak salah. 96 awal. Ya. Laku sekitar 210.000. Udah kita beli tiket Kambuna. Anjing naik Kambuna? Naik Kambuna. Tapi kira naik pesawat. Naik Kambuna, mana mampu naik pesawat. Kambuna adalah kapal laut Manado Jakarta. 5 hari. Transit Ujung Pandang, Surabaya, baru Manado, baru Jakarta. Iya. Banyak transitnya. Jadi kita sudah lah beli tiket kapal itu sekitar 100 berapa ribu gitu.
Tak pikir 100 berapa ribu itu dapat kamar. Iya, Kong. Tidak dipalkan. Pakai koran 5 hari. Tumbang goyang-goyang. Lalu lewat tuh apa kok tadi? Masa Lembo. Oh, kita pernah sekali 1 kali lewat Masa Lembo. Sudah mau 2 kali kita. Akhirnya sampai Jakarta karena sudah orang yang karena mau tuju baku dapat tuh. Nyanda memang buta-buta no. Aduh gila. Jadi kita pas sampai di Tanjung Priuk langsung lihat no. Pemai. Ini ternyata itu Jakarta. Ini kayak film Benyamin gitu. Kayak film Benyamin. Kita turun kan di tas. Ini jangan harap baju banyak di dalam, cuma 5. Aduh. Pemai. Ini ternyata di Jakarta belum pernah lihat gedung tinggi-tinggi begini maksudnya. Gedungnya tinggi-tinggi. Pertama kali sampai Jakarta, Kong, nggak ada orang yang kena tuju. Itu dari mana, Nang? Flat Pulau Mas. Sampai Tampa? Tamang. Oke. Tinggal di Flat Pulau Mas kita telepon sampai Tamang waktu itu lewat wartel. Wartel. Belum ada handphone zaman itu. Jangan berharap ada handphone. Iya, gue tinggal telepon dia di wartel, gue bilang jemput gue dong di Tanjung Priuk. Akhirnya dia jemput, kita pakai motor. Tinggal dengan dia. Kong dia itu ternyata preman, coy. Preman Pulau Mas? Preman Pulau Mas, menyabung ayam, main sabung ayam, main koprok. Baku dapat dia? Iya, baku dapat. Jadi kita mewakili. Sampai sekarang masih baku dapat? Dia pulang Manado ke Pulang Manado? Pulang Manado ke Siam. Oh? Jadi dia salah satu orang berjasa yang selalu kita ingat. Siapa dia bernama? Moren. Moren? Sampai baku dapat di Manado Itu. Jadi dia waktu itu ya ada jabatan lah di geng preman situ ya. Oke, iya. Memang Pulau Mas kan yang pegang Manado. Iya, Manado. Nah, akhirnya dia wakilkan ke kita, dia tinggal jadi kosan, jadi kita yang bekerja, kumpul doi tengah, apa segala macamnya, main musik. Gua nggak main musik sampai Jakarta. Jadi tukang palak. Iya, jadi tukang palak. Kumpulin uang tengah. Jadi kalau main sabung ayam itu kan misalnya 4 orang taruhan kan ada uang tengahnya nih, yang dipotong 10%. Ya itu gua kumpulin. Istilahnya uang sitan. Iya, zaman uang sit. Iya, gitu. Ya udah gua kumpulin itu tiap malam. Sampai akhirnya kita bekerja dengan gerombolan preman yang besar sekali. Sampai akhirnya kita bekerja begitu, sampai akhirnya dorang kasih pak kita auto, dorang kasih pak kita rumah. Mereka kasih gua mobil mereka kasih gua rumah. Untuk gua tinggal di situ dan kerjaan gue cuman menjaga biar pasukan makan terus. Oke. Jadi kerjaan berapa gue lama enggak kan begitu, Nang? 96 sampai 99. 99 berarti itu baku dapat Pasya. Oke. Baku dapat Pasya di halte. Bagaimana itu? Halte Saharjo. Kan mengamen kita, Ca. Oh, mana iya. Jadi waktu itu kan kita kerja sempat tinggi sekali. Habis itu habis kita kerja tinggi, mungkin ada masalah sedikit di dalam tanpa pekerjaan. Kita merasa waktu itu kita dihianati atau apa, akhirnya kita mengundurkan diri. Akhirnya kita kasih pulang semua, gue balikin semua apa yang mereka kasih ke gue, rumah, mobil dan lain-lain, gue balikin semua. Gue bilang, gue ke Jakarta nggak mau cari ini, gue mau main musik, gue bilang. Akhirnya sudah, gue balik lagi tinggal sama Moren di Pulau Mas. Gua ngamen, ada gitar dulu merek merek gitar melengkung gitu pakai kayu kapuk. Gitar akustik yang pakai garpu ininya. Nah, itu mulai gua ngamen dari bus ke bus. Akhirnya gua sampai naik bus waktu kalau nggak salah 68 deh, patas AC 68. Dari Pulau Gadung Blok M. Ya. Ya udah gua gitu aja jalurnya. Nah, baku dapat yang Pasya di ini halte yang lu lihat saat ini di layar kamera. Ini haltenya. Di layar kamera lu, di layar handphone lu, di layar TV, layar laptop. Ini haltenya pertama kali. Ini pertama kali gua kenalan sama Pasya. Gua kenalan sama Pasya. Depan McD ya, halte McD. Iya, pas. Ada angin-angin ayam kan. Nggak ada tidur atau dia baku dapat. Memang kita lagi di situ istirahat, dia lagi telepon di sebelah. Kong? Udah baku kenal, tapi pikir dia dari Manado kan? Soalnya kan bahasa hampir mirip. Sama, Palu di Manado dia sama. Pegang handphone waktu itu. Oke. Walaupun basar sama nih batu bata. Gede kayak Motorola jadul. Halo, gitu. Kita bilang, Manado dia ini. Sudah tampang baku kenal. Ternyata pas aku kenalan sama dia bilang dia dari Palu. Terus gua tanya kan, mau kemana lu? Oh, gua mau ikut audisi. Audisi apa? Audisi vokalis. Grup apa? Ungu. Ya udah lu ikut gua aja. Kalau gua keterima, lu jadi kru gue. Disitulah awalnya mulai gua bergabung. Titik cerahnya tuh, my friend. Gila ya. Allah tuh gila. Makanya gua bilang, lu nggak usah mempertanyakan kapan Allah mau mengangkat lu. Semua yang ditakdirkan sama Allah,
Kalau udah dia tekun fayakun terjadilah anjing Ki Joko Buluk bicara my friend di bulan Ramadan ya. Kita itu dari situ titik akhirnya Enda ketemu Pasha dan sampai sekarang akhirnya menjadi Enda yang saat ini. Ini kalau kita ngomong soal favoritan. PRS atau Gibson? PRS lah. Oke. PRS. Gue udah tebak itu. PRS atau Gibson. Oke. Nah, kenapa lu memilih PRS? Karakternya atau dipegangnya lebih nyaman? Jujur aja bahwa kita nggak terlalu jago main gitar. Biasa aja maksudnya, tapi pengetahuan orang Manado aja kesian yang belajar di lepot. Jadi kalau kadang-kadang orang suruh, bikin skill ini dong, gua nggak bisa. Gua nggak tahu namanya apa yang gua bikin. Gitu loh. Dan mungkin playability-nya cocok, dan dari zaman dulu kan kita suka sekali lihat Pasantana nih. Jadi zaman gua di Manado gua suka banget, gila nih gitarnya Santana apa, gua browsing di warnet. Oh, Paul Reed Smith ternyata. Kapan gua bisa pakai gitar gini nih? Akhirnya makanya gue udah PRS banget sekarang. Awal pas sama Ungu belum PRS kan? Belum, nggak mana mampu beli bro. Pakai apa dulu Ungu? Mertua gue yang beliin. Apaan? Oh dulu di Ungu pakai ini, pinjam dari Mas Maki gitarnya Gibson. Oh pakai Gibson awalnya? Pinjam dari Mas Maki. Baru akhirnya dapat penghasilan, baru beli PRS. Itu pun yang beli PRS pertama kali gue yang biru itu tadi itu mertua gue. Oh yang beliin justru mertua? Iya, mertua gue. Jadi mungkin kan gue istri gue ini, dia anak satu-satunya. Ya, jadi bapaknya mungkin nggak ada anak laki-laki. Bapaknya mungkin tanya, apa kerjaanmu mas? Waktu itu tanya, apa kerjaanmu mas? Aku bilang main band om. Masih panggil om nih, masih pacaran bro, main band om. Oh ya, pakai gitar apa kamu? Aku bilang, oh pakai gitar ini om, begini pinjam. Ayo ikut aku ke toko musik. Wah, udah dia beliin gua efek, beliin gitar. Nah, waktu gua nikah sama anak dia, gua dikasih hadiah PRS ini. Oke. Gua kan dia udah ngasih gua anak, ngasih gitar pula. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan, gua dulu ketemu Enda pertama kali jadi dunia sempit. Gua punya sahabat gua dari SMA dan dia gua angkat sebagai personil waiting room kedua. Waiting room versi kedua, namanya MC Enola Nano. Dia main keyboard di situ, nge-rap di situ. Pas Nano nikah, gue ketemu, kok ada Enda Ungu di sini. Ternyata istrinya Enda dan istrinya Nano sahabatan. Satu sekolah. Dan gue dapat nomor dia untuk datengin ke Cabul. Ya dari dia, dari Nano itu. Gitu. Oke. Kita bahas soal dunia perairan. Iya. Bukan alkohol nih ya. Perairannya cupang. Nih, gue udah pertama kali main cupang, gue baru. Sebenarnya main cupang sudah lama, tapi gue mulai terjun ke bisnisnya itu baru banget 3 bulan lalu. Jadi gue baru banget 3 bulan lalu, dan ternyata beberapa orang ngasih tahu banyak musisi-musisi yang pada terjun cupang nih. Ada Tresno Tip X, Nicky Tip X, Tiar Republic, dan salah satu yang besar adalah beliau, Enda Betarscape. Lo live IG media yang di ratusan, iya enggak? Live lelang. Coba kalau aku anak pang yang lelang 18, belum 20, ya. Akan ada masanya. Amin. Nah, lu terjun ke dunia cupang tahun berapa, Nda? Jadi sebenarnya gue menyenangi ikan cupang ini dari 4-5 tahun yang lalu. Sebelum pandemi, sebelum tren-trennya ini ya? Iya, sebelum tren-trennya. Jadi gue cuma punya 20 toples gitu. Kebetulan kan gue suka moto loh. Dari awal dari dulu dulu ya. Doyan banget moto. Jadi gue suka foto cupang ini, kan enak banget kalau difoto pakai makro gitu, enak gitu, terus diposting gitu-gitu. Nah, gue punya 20, kadang-kadang mati 2, gue beli lagi 20. Terus sampai anak-anak bilang, lu ngapain sih piara ikan ini? Maksudnya cuma di toples, kagak ada indah-indahnya lihat. Ya tapi emang gue nggak tahu kenapa gue senang aja 6 tahun yang lalu itu. Sampai akhirnya bukan tahun lalu, 2 tahun lalu, mulai booming nih pas pandemi bertiup. Mulai booming nih cupang nih. Emang dari awal-awal sebelum pandemi juga udah mulai booming sih. Cuman booming banget tuh di saat pandemi. Nah, sudahlah, panen kita. Tibalah masa di mana kita memanen. Harga cupang yang tadinya kita beli 30.000 jadi ratusan ribu, bahkan jutaan. Iya, benar. Nah, ini yang menarik ya, kemarin ini Enda posting, place 1. Juara 1 coy. Plakat Griso. Nah, ini piala. Mudah-mudahan ada 1 piala di aku anak. Nah, gue kopi aja pialanya beragam pernah menang ya. Gitu. Ini lu, nah, boleh dibilang berarti kan lu
miara ikan yang sudah memang ikan-ikan kontes. Kualitas kontes. Kualitas ya. kontes. Itu ikut kontes udah tahun berapa enggak? Sebenarnya sih baru, kalau kontes gua baru berapa kontes ya yang gua ikut. Tetapi gua baru dapat placing nih berapa pertandingan kemarin. Jadi gua kemarin juga di Jogja sempat placing juga, tapi placing 3. Ya. Tapi bukan kelas Grizzle, kelas Avatar kalau nggak salah. Ya. Lo googling aja Grizzle apa Avatar apa ya. Kalau gue jelasin panjang. Panjang. Jadi atau lo buka channelnya di Y Gembel udah dijelasin. Iya, jadi baru-baru. Ya. Ini baru ini nih. PlayStation 1 ya? kemarin pas gua posting itu. Nah, lo ngebreed di rumah? Gua ngebreed di rumah. Anjir, berapa lubukan? 6 lubukan. PR juga tuh. 6 lubukan. Sama gua ada tempat juga di Ciseeng, ada petani juga yang breedin. Plasma? Bukan plasma jatuhnya. Ya, lo ngegaji dia? Iya, gua gaji dia. Oke. Ya. Nah itu yang harus dilakukan sebenarnya buat kita yang... Gue banyak banget belajar dari dia, para cabuler dan cabulis ya. Jadi... Nggak, ini mesti gimana nih? Kayak tadi gue kasih, lu sekarang lagi daging hitam, lu harus pinter ke depan nih lagi mana ya. Iya. Karena semakin ke depan berarti semakin lu tahu. Kayak kemarin Blue Rim lagi naik, tiba-tiba gue ternak Blue Rimnya udah jadi, Blue Rimnya murah sekarang. Gembel. Iya, itu hati-hati tuh. Jadi harus lebih maju dua step ke depan. Betul. Iya. Tapi lu punya cupang 50 juta enggak? Iya, dulu pernah. 60 juta? Ada lagi yang 80 juta. Anjir. Laku 80,7. Kalau nggak salah waktu itu Red Koi Cooper, yang mereka bilang Iron Man. Iron Man sekarang ini. Iya, bener. Nah, apa anjir? Iya, zaman itu kan masih belum banyak yang punya. Iya, betul. Iya, gua salah satu yang punya. Dan buat lu para pencinta Kalau cupang. nggak salah itu dibeli sama orang mana gitu. Ini gue mau ngasih buat para pencinta cupang, lu tunggu tanggal mainnya ntar. Dia punya lagi ngebreed cupang gila kan. Asli. Oh, lu udah lihat ya tadi? Udah ya? lihat tadi gua pas off air. Gua bentar lagi ngeluarin ini, Bro. Anjing gitu. Keder lo. Lu pokoknya harus lihat ntar postingan dia, tiba-tiba ada cupang yang belum pernah lu lihat di dunia. Tunggu tanggal mainnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal cupang, gua ada hadiah nih, Nak. Apa nih? Ini gua kerja sama Anomaly Supply. Wah, mantap. Ada kaos buat lo. Lumayan buat kalau live lelang kali dipakai. Oh, siap. Dari Anomaly Supply nih kerjasama. Tuh, cupang. Wow. Tapi cupangnya pakai pang. Oh, cupang. Oke. Dari aku anak pang beta. Iya. Weh, follow IG-nya Cen. Biar yang nonton gua ratusan juga kan dia. Terima kasih. Thank you, Anomaly. Anomaly Terima Supply kasih dan aku anak pang. Iya enggak. Wah, kita lihat foto-foto masa lalu. Ini kapan dan di mana, Nak? Ini pas gua sama Onci manggung. Kan kemarin Ungu sempat break. Nah, gua sama Onci manggung tuh berdua bikin apa duo Enda Onci. Dan itu jalan banget, men. Jalan banget. Lu bawain lagu sendiri tapi? Enggak, tetap bawa lagu Ungu tapi versi kita. Oh, lu yang nyanyi? Iya, gua yang nyanyi. Jadi di Ungu itulah apa rahmat di Ungu tuh kayak gitu. Roman tuh manggung sendiri, Mas Maki tuh manggung sendiri, gua manggung sendiri, Onci manggung sendiri. Dan kalau orang mau dengerin Ungu versi gue tetap manggung bawa lagu Ungu. Onci pun seperti itu. Oke. Iya, tapi ya kalau lu mau dengerin Ungu versi lengkap ya lu tunggu ada pas ya. Tapi kalau lu datang hadir pas gua manggung ya lu akan dengarkan lu akan mendengar lagu Demi Waktu versi gue, bener-bener versi gue. Tapi tidak ada masalah harta gono gini dengan personil lain ya? Enggak ada masalah karena memang udah jadi janji kan sebelum di Demi Waktu. Keren. Bahwa segala sesuatu akan di-share. Di-share. Itu dia, pertemanan, friend. One thing that you cannot buy is brotherhood. Ya, in benar. English. Benar. Salah satu yang tidak bisa lo beli adalah persaudaraan. Benar. Saudara nggak pernah bisa dibeli. Pompong. Ya. Makna filosofi Bio nih di IG lo, musik Indonesia harus jadi rezeki untuk orang banyak. Ini apa maksud maknanya? Gua adalah salah satu orang yang kemarin kan banyak orang mengcover lagu kita di YouTube. Ya. Gua merasa bahwa orang-orang ini gua tidak pernah mencemburui apabila ada orang mengcover lagu Ungu Demi Waktu tiba-tiba dia jauh lebih naik dari Ungu. Ya. It's okay, man. Rezekinya itu ya? rezeki dia. Sama gue juga. Iya, dan gue merasa bahwa kemarin kok lu larang-larang sih orang mau cover. Ya. Biarin aja dia dapat ya kan kita juga kalau kita daftar di kita daftar misalnya kayak gue daftar masif kan udah auto dipotong. Ya. Ngapain gue harus minta izin sama gue? Kayak tadi gue mungkin menyanyikan lagu Polopa kita. Catatan si Buluk selalu opening dengan lagu orang, closing dengan lagu orang, di mana kita memberikan royaltinya. Jadi nggak sembarangan. Iya, udah pasti kepotong, ya. udah pasti kepotong gitu loh. Dan gue merasa
musik Indonesia ini banyak ngasih rezeki untuk orang banyak loh. Kita nggak usah pikir jauh-jauh lah. Kita pikir di saat lu manggung, tukang rokok dapat rezeki, Betul. tukang cendol dapat rezeki, Betul. tukang balon-balonan dapat rezeki, Amer dapat rezeki, semuanya Semua dapat dapat, rezeki, ya. bro. Segala macam dapat rezeki. Gue merasa bahwa lu jangan mengkebiri musik Indonesia untuk jadi rezeki untuk segelintir orang aja. Musik Indonesia harus jadi rezeki untuk orang banyak. Berbagi rezeki. Iya benar, itu loh. Ini biasanya kalau kita sering berbagi rezeki, bukannya kita menimbal balik, ya rezeki ada aja datang ke kita lagi. Gitu, pasti. ya kan? Itu ada hukum alam. Udah hukum alam. Nah, ini lagi bulan kita tayang di bulan Ramadan. Ini kita ngerokok karena tidak bulan Ramadan ya. Ini kita syuting sebelum Ramadan. Tapi biasanya lo kalau di bulan Ramadan rutinitas apa sama keluarga enggak? Kalau band-band lain tuh puasa manggung, Ya. gua manggung pas bulan Ramadan. Karena lagu. Iya, lagu religi, brother. Superglad bikin lagu religi besok. Jadi gua manggung kalau bulan Ramadan. Ya. Tapi tetap ada lah kosong-kosong kayak puasa pertama. Ya. Gua tetap sama anak-anak. Alhamdulillah anak-anak gua udah pada puasa semua. Ya. Sebenarnya sih nggak bulan puasa juga, lu. Jadi gua setiap hari kalau gua memang di rumah, gua selalu menyempatkan untuk jadi imam buat mereka. Di saat sholat 5 waktu Di ya? saat sholat 5 waktu, terutama maghrib. Ya. Karena gue selalu merasakan itu dari kakek gue, dari bapak gue. Jadi gue merasa bahwa apabila gue tidak begitu ke anak gue tidak adil buat mereka gitu loh. Biarkan mereka merasakan bahwa oh ternyata gue bisa ngaji dari bapak gue loh, bukan ustadz sewaan bapak gue. Gue bisa belajar sholat 5 waktu dari bapak gue. Nah gue maunya seperti itu. Lu bisa ngefans dengan Doel Sumbang gimana nggak? Sebenarnya sih gue ngefans sama Kakang Doel Sumbang, terus sama Sunda loh dia, dengan bener. beda suku loh. Iya, terus dengan gue ngefans sama Iwan Fals, gue ngefans sama Frankie Sailatua. Gue suka musik folk masalahnya lu. Sangat suka dengan musik folk. Makanya kalau lu tanya idola gue suka Bob Dylan. Gue suka yang folk lah, apalagi zaman-zaman sekarang gitu. Berarti musik sekarang, musik senja ini Iya, gawat itu. Sama kayak 420. 420 ya? Iya, jatuhnya juga folk jatuhnya ya. Itu folk yang lebih modern lebih gitu modern. mungkin. Sama tuh, putra-putra daerah juga sekarang di Indonesia banyak musisi-musisi keren dari daerah. Salah satunya Ari Lesmana, Pekanbaru. Nah, Ya kan? Enda dari Manado, ya kan? Itu musisi-musisi edan buat gue yang akhirnya berhasil sebagai orang daerah yang berjuang, friend. Belum pernah ke Jakarta kayak Benyamin. Oh gini Jakarta ya, gitu. Kejadian itu di hidupnya dia. Jakarta langsung bilang Welcome to ibu kota. Ya kan? Ketemu sama istri di ibu kota berarti? Iyalah, di Jakarta pas Ungu lagi manggung. Orang? Suku? Surabaya. Oh ketemu Jawa, Iya, Sulawesi ketemu Jawa. Ungu manggung di mana ingat nggak? Manggung di kampus dia, Di Jayabaya. Wanjra, kampus Jayabaya. pangrok juga. Ayo, Kampus iya. Serian Pelor. Kampus pangrok itu sih acara pang mulu di Harley Cafe. Iya, bener. Gitu. Nah, langsung di situ kenal terus berapa lama pacaran sampai nikah? Gue pas kenal di situ, gue langsung tadinya awalnya gue temenan sama dia ini nih. Temenan, terus tiba-tiba gue main ke rumah dia. Ya mungkin aura perantau gede banget kan, jadi orang tuanya sayang sama gue banget. Anak satu-satunya lagi? Anak satu-satunya lagi. Terus pas gue lagi kosong juga, nggak punya cewek, nggak punya apa. Gue bilang, sudahlah, mau apa lagi. Akhirnya itulah orang Jawa bilang, lama-lama terbiasa jatuh cinta, bro. Itu cinta hadir gara-gara biasa. Wating tresno jalanan suka kulino. Itu dia. Yang artinya, ya gitu. Lu tak ada lagu romantis buat istri, secara lagu-lagu lu, buset. Iya. Ada yang lu kasih nggak lagu orang kah, atau lu bikinin Sebenarnya lagu? lu nggak romantis orangnya. Terus? Sangat tidak romantis. Tapi lu bikin lagu-lagu yang sangat romans lu. Bahkan ada beberapa lagu ungu yang kena di gue waktu itu adalah gue kasih ke orang nih, adalah Kekasih Gelap. Kekasih gelap. Itu gue kasih. Yang kalau gue denger ini, anjing lagu gue banget gitu. Nah lu lagunya kayak gitu-gitu. Tapi lu nggak ada lagu ke istri yang lu kasih apa gimana? Nggak ada sampai sekarang. Lagu orang pun pas ketika pacaran ada yang ingat? Nggak ada, karena gue orang yang sangat tidak romantis, kayak harus bersujud terus ngasih cincin gitu. Ih, gimana gitu rasanya. Gue bukan orang yang tipe kayak gitu gitu loh. Yang menurut gue sih bagus, gue nggak mempermasalahkan orang yang kayak gitu. Tapi kalau gue yang melakukannya, gue kok kayak gimana gitu, kayak lu pernah nggak sih disuruh pakai baju yang lu nggak suka gitu loh, dari lu kok jadi gini sih gue. Nah iya gue kayak gitulah ibaratnya. Nah makanya istri gue pun tahu kalau gue tuh tidak romantis orangnya, tetapi perbuatan gue yang menunjukkan bahwa gue menyayangi mereka.
Dari perbuatan ya? Dari perbuatan. Gitu. Jadi biarkanlah mereka. Makanya gue selalu bilang sama mereka, kalau lu bilang gue nggak sayang sama lu semua, coba deh lu pisah dari gue. Baru lu akan tahu bagaimana gue begitu menyayangi lu semua. Seperti itu lah. Perbuatan lebih penting daripada perkataan. Nah, itu dia quotes-nya. Makna dari nama anak-anak lo enggak? Ini sebentar lagi kita kelar karena udah mau maghrib ya. Iya. Nah, semuanya punya singkatan ALW. Apa ini maksudnya? Jadi gue dulu pernah janjian sama bini gue. Kalau anak gue perempuan semua, dia akan memakai margalu di belakangnya. ALW itu apa? Kalau W itu kan semua anak gue pakai W. Jadi kalau yang pertama tuh Azara, Leola, Wicuda. Kalau yang kedua Azabel, Lirna, Winola. Kalau yang ketiga Azalia, Latifa, Wianda. Nah, bini gue tuh Eka Wilestari, ibunya Tri Widokarsi. Pokoknya WW semua. Okay. Ya. Jadi makanya gue bilang kalau anak gue perempuan, dia akan menyandang nama keluarga. Okay. Tapi kalau anak gue laki-laki, biarlah pakai nama gue. Gitu. Tapi ternyata perempuan semua. Perempuan semua. Tiga-tiganya sama tiga-tiga perempuan semua. Ini gitaris super perempuan semua tiga-tiganya. Sering nyatur. Pernah balik ke rumah dipanggil Om oleh anak-anak. Yang bener loh. Iya, anak gue yang tua, Zara. Lupa sama bapaknya. Lu bayangkan dulu kalau kita tur, lu ngerasakan kan ya, 3 bulan cuma pulang 2 hari. Gue pulang rumah anak gue udah gede. Om manggilnya. Gue marah-marah sama bokap gue. Pap, diajarin apa nih anaknya? Manggil gue Om. Itu dia umur berapa dulu? Umur 3-4 tahun lah. Anjir. Om. Istri dan anak 3, berarti satu-satunya manusia paling ganteng di rumah. Di rumah, nggak ada lawan, brother. Gimana rasanya? Enak sih. Gue mensyukuri aja. Enak, nyaman. Ada anak perempuan enak banget, brother. Dia sayang banget sama kita. Wah, nanti tuh tiba-tiba, sekarang umur berapa yang paling tua? 15 tahun. 2 tahun lagi udah ada ngapelin. Sekarang udah mulai. Sama masalah gue juga, gue udah mau 17 gue. Iya, gue udah bilang sama dia, Kak, dari sebelum kamu lahir, ayah udah tahu ayah mau punya anak perempuan. Jadi ayah udah asap pedang, sampai jadi pisau sekarang. Dulu bayangkan bagaimana tajamnya tuh pisau. Jadi kalau ada yang apel ke sini, ayah tahu gimana dulu itu. Cek dulu nih, bibit bobot bebek nih. Iya, benar. Kita berhayal nih, kalau lo diberi kesempatan memutar waktu sekali aja, apa yang ingin lo lakukan? Gue mau minta maaf sama bokap gue. Oke, karena apa yang lo minta? Jadi gue pernah ada satu trauma, di saat gue melihat gitar, gue selalu mengingat itu. Karena? Jadi dulu kan di Manado kita susah, bro. Ya. Lu bayangkan kan, lu merasakan lah bagaimana mau beli gitar tuh susah banget di Manado. Gue pernah minta waktu itu, gue mau beli gitar seharga 1 juta zaman itu. Oke. Bokap gue nggak mampu beliin, brother. Gue ngambek banget, sampai ada berbulan-bulan kali gue nggak ngobrol sama dia. Dia duduk di meja makan, gue pergi. Sampai akhirnya gue tahu dari dia di saat gue udah mampu membeli gitar sendiri. Gue tahu dari bekas anak buahnya bahwa bapak lu malam-malam itu datang ke toko minta boleh nggak dikredit gitarnya. Tapi emang nggak bisa dikredit gitarnya. Makanya gitar itu tidak terbeli sampai sekarang. Makanya gue setiap ngelihat gitar, gue pasti selalu ingat itu. Gue ngelihat makam bokap gue selalu ingat itu. Lu tahu nggak? Kalau lu tanya sama gue bisa semua, brother. Gue bisa main gitar, yang ngajarin lebih fasih lagi bokap gue. Gue bisa ngaji bokap gue bisa sholat bokap gue. Lu nanti suatu waktu kalau Allah kasih kita kesempatan, kita mendaki, lu tanya, lu mendaki pertama kali sama bokap gue. Bokap gue tuh bahkan berantem, gue bisa berantem, brother. Gue lebih bisa main berantem daripada main gitar, karena pekerjaan gue dulu seperti itu. Nah, kalau lu tanya siapa yang ngajarin bokap gue, bro, ternyata bokap gue tuh menghiasi seluruh hidup gue. Jadi ternyata di saat bokap gue nggak ada, gue merasa bahwa gue bukan apa-apa ternyata. Lu bayangkan, brother, gue mau bilang sama lu, gaji gue 1 hari sama seperti gaji bokap gue 1 tahun, brother. Tapi gue merasa bahwa di saat lu nggak ada, gue kayak kapal yang nggak ada kompas, bro. Tabrak kiri, tabrak kanan. Men. Di saat gue setiap datang ke kuburan, gue selalu minta maaf, Pap. Maaf. Tapi percuma, di zaman dia masih hidup juga, walaupun kita jadi teman, tapi gue tidak berkuasa untuk minta maaf gitu. Ya, gue tetap gengsi. Bokap sempat melihat kejayaan Ungu? Atau sempat merasakan. Karena bokap baru 4 tahun kemarin kan meninggal. Baru 4 tahun kemarin, jadi udah sempat merasakan bagaimana gue membalas pakai sesuatu yang dulu dia cemooh gitu loh. Tetapi sekali lagi bahwa lu tidak pernah bisa membeli jasa orang tua, nggak akan pernah. Seumur lu mau bangun satu bumi ini
isinya rumah nyokap sama bokap, lu tidak pernah bisa mengganti apa yang mereka kasih buat kita, brother. Makanya gue merasa bahwa kalau lu tanya ada mesin waktu, gue dulu narkoba bisa-bisa masuk rehab berkali-kali. Temen gue semua zaman dulu udah mati semua, udah lewat semua, gue doang yang masih hidup. Nah, gue nggak pernah mau balik di zaman itu, gue nggak pernah menyesali. Tapi gue mau balik di zaman gue nggak mau minta tuh gitar. Gue mau minta maaf pap. Gue mau minta maaf sebelum lu pergi. Makanya gue selalu bilang, kayak kemarin kan perayaan haul dia berapa tahun, gue bilang, kalau gue ada waktu 1 menit aja, lu kurangin deh umur gue 10 tahun Allah. Kalau gue misalnya mau lewat di umur 50, biarinlah gue lewat di 45. Yang penting gue mau ketemu sama dia 1 menit aja. Ya seperti itulah. Ya, udah nggak usah cerita itu sakit. Itu, cuy, ini makna Ramadan, Pak. Ini terakhir nih kita akan nanya ya. Lu memandang dan melihat hidup saat ini dari semua yang lu alamin. Apa enggak? Last question terakhir. Apa yang lu lihat selama ini yang akhirnya sudah lu lewati? Iya. Bahwa ternyata Tuhan tuh dekat sama kita. Bahwa ya mungkin kita orang-orang kota yang udah hidup di kota, udah terserap oleh gemerlapnya kota, kita tidak pernah mempercayai bahwa adanya kuasa Tuhan. Gua baru kemarin ngobrol sama anak gue, ayah, you know bahwa God is the creator, dia bilang. Bahwa Tuhan adalah pencipta yang pertama. Jadi ini plastik, ayah, atau ini plastik. That's man yang bikin, ayah. Anak-anak gue yang kasih tahu. Iya, gue bilang kenapa? Tapi yang bikin man itu God. Berarti that's mean bahwa Tuhan adalah pencipta awal. Nah, gue mau bilang bahwa ternyata semua yang dikasih ini memang kemauan Allah. Allah tuh deket di mana aja. Lu kalau mau lu yakin sama dia, lu minta aja apa yang lu mau. Dia akan memberikan apa yang pantas buat lu, bukan apa yang lu mau. Ya makanya kayak pandemi kemarin, gue tidak pernah takut, brother. Gue bilang gue yakin banget sama bos gue. Bos gue tahu apa yang akan dia kasih buat gue. Bos gue tahu bahwa gue membiayai banyak kru, gue membiayai banyak orang. Gua perlu cari cupang, bro, ngasih gua rezeki. Siapa yang mau nyangka? Siapa yang mau nyangka, betul. Akhirnya cupang itu ngasih makan kru, ngasih uang kontrakan buat mereka, apa segala macam yang belum bisa Ungu kasih. Karena Ungu nggak manggung-manggung. Tapi Allah ganti pakai cupang. Betul sekali. Karena gue yakin banget sama bos gue, makanya. Yakin, friend. Faith. Yakin. Ya nggak? Ajan udah berbunyi, my friend. Ya kan? Ini mungkin terakhir dari kita akan nyanyi cepet nih ya. Terakhir kali. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin lagi nonton ini menunggu maghrib, selamat berbuka puasa, ya kan. Semoga amal ibadah puasa kita di hari ini diterima. Amin. Ya kan. Jadi buat teman-teman semua ini dia demi waktu. Demi waktu ya, Be? Iya, demi waktu. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingku, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih. Thank you. Pas banget tuh. Pas banget.